menjelang siang. Inilah dia nenas yang kami ganti bibit yang telah kena penyakit itu. Memang kalau dipikir-pikir kan sedih, tapi apa mau dibilang, daripada menunggu-nunggu ya, ini bibitnya semua. Itu teman-teman di sana, apalagi itu di sana temanku, itu pasukan anti panas matahari ya, itu. Jadi karena sebagian mungkin karena pakai baju selama ini menanam nanas ini, makanya dia kurang bagus. Nah sekarang kami coba begini ya, inilah dia penyisipannya hampir total semua. Semoga setelah disisip begini dia sudah tidak kena penyakit lagi, sehingga harapan untuk keberhasilannya bisa mencapai tujuan. Itu kan. Jadi kadang inilah resiko petani berbeda dengan resiko pedagang atau orang pejabat. Memang petani yang dialami resiko petani itu sangat lebih banyak dibanding dengan usaha yang lain-lain. Karena kalaulah petani merugi, gagal seperti ini, pedagangnya pun tidak ada yang mau mendekat. Itulah dia kira-kira kan. Berat konsang, inilah sangkingnya, akarnya sebesar itu. Aturan sudah mau berbuah guys, tapi kena dia penyakit hama. Itulah. Seperti inilah dia yang kena penyakit itu. Ya hasil tidak bisa lagi. Sudah keras sekali. Akarnya pun sudah tumbuh dia dengan baik. Tapi wabah itu tiba. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan bisa ada obatnya. Begini dia. Saya heran, nggak pernah kejadian begini. Saya sudah 8 tahun melakoni bertanaman nanas ini, tapi baru inilah kutemukan hal seperti ini. Kerugiannya udah asli bukan sedikit, karena yang diganti ini semua lebih 40.000 batang, lebih 40.000 batang. Ini prediksi omset penghasilannya ke bulan Oktober ini sampai ke Desember ratusan juta. Tapi sudah jelas gagal. Kalaupun ini berhasil, ya dia sudah berhasil ke bulan Februari mendatang, barulah tanaman ini bisa berhasil kalau selamat dari penyakit. Tidak ya, yang berhasil untung aja yang ada lagi, untung yang menangis sapi saya dipikir tak telah ada sangatlah berat, tidak karena keadaan terpaksa harus dilakukan ini seperti ini. Inilah dia. Baik, nah
nih yang diganti, inilah yang rusak, inilah gantinya tuh. Jadi buka baju dulu biar makin ganteng. Memang dulu sudah ganteng tapi makin ganteng lagi kalau pakai baju. Harus melawan panas matahari. Hai pemuda-pemudi, bergeraklah dan bergegaslah. Jangan takut menghadapi panas matahari. Ada beberapa faktor keuntungan dan kemenangan kita bila seandainya kita melawan panas matahari. Terutama menghindari penyakit-penyakit wabah, terutama corona. Mudah-mudahan dari aliran keringat yang panas yang berkecucuran di tubuh, dari tubuh keluar, mungkin kalau ada lengket penyakit di badan, bisa terikutlah dia terbawa oleh arus keringat itu tadi. Dan di samping berkeringat tadi, daripada kita hanya berolahraga, karena itu berolahraga bagus, itu bagi orang kaya tapi dong bro. Tapi kalau bagi orang susah, anggap olahraga itu adalah bekerja. Bekerja itu berkeringat. Nah, setelah berkeringat sambil mendapat duit, maka jangan lupa seperti yang dibilang oleh Bapak Susno Duaji, seorang jenderal kepolisian di Indonesia yang telah beralih profesi setelah beliau pensiun. Dia menjadi petani yang unggul, petani yang ternama di Sumatera Selatan. Dia berkata begini, saya masih ingat, petani itu tidak semua kotor. Ada orang mengartikan bahwa petani itu kotor, susah. Tidak. Karena sesuatu petani itu boleh tidak kotor. Ya, tidak semua petani itu harus kotor, tidak. Bisa saja dia mungkin dia punya modal, mungkin bisa saja dia punya inspirasi di bidang itu, punya keahlian di bidang itu. Maka janganlah ciut nyali anak muda, pemuda-pemudi Indonesia. Bertanilah sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Karena itulah yang menjanjikan masa depan itu. Karena kecuali pegawai kan banyak tunjangan yang dipikirkan dia tiap bulan. Nah, tapi kalau petani tidak ada. Tanpa kita bergerak sendiri, tidak adalah yang merubah nasib itu. Maka rubahlah nasib itu. Semoga itulah yang membawa ke lebih baik kehidupan itu besar di kemudian hari. Kira-kira saya sekian dan terima kasih. Karena sudah capek juga ini. Ini udah mulai panas hari, ya. Jadi kalau ada yang berkenan, komen kami. Semoga kita bisa bertemu di lain episode selanjutnya. Terima kasih.